Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil dari yang sudah saya dapatkan atau aksi nyata dari pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 tentang penerapan budaya positif. Kita ketahui bersama ya, dalam kurikulum Merdeka kita mengetahui semua bahwa kurikulum Merdeka ini merupakan paradigma pembelajaran yang baru. Pada paradigma pembelajaran yang baru ini, harapannya peserta didik itu dapat belajar, dapat berkembang, dapat mencapai kebutuhannya sesuai dengan karakternya masing-masing. Artinya apa? Dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka, kita diminta untuk melakukan pembelajaran dengan prinsip diferensiasi pembelajaran yang kemudian itu semua dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tahu semua ya? Ingat semua jadi Bapak Ibu. Nah, nanti ada sedikit penjelasannya. Jadi paradigma pembelajaran yang baru ini membuat kita sebagai guru mengubah sudut pandang kita. Supaya apa? Supaya pendidikan ini bukan sekadar menuntut siswa, tapi menuntun siswa. Konsep pembelajaran yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pembelajaran itu menuntun, bukan menuntut. Selain itu, pembelajaran itu juga menumbuhkan kodrat siswa. Artinya, siswa ini belajar sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kita ketahui bersama ya, dalam sebuah perkataan Ali bin Abi Thalib itu disebutkan bahwa kita dalam mendidik siswa itu jadikan mereka hidup di zamannya, bukan di zaman kita. Artinya dalam mendidik itu jangan dididik seperti pola kita dulu dididik guru-guru kita. Harus duduk, harus berlihat tempat tulis, mencatat, atau mungkin dulu kalau zaman dulu nyatat dari ujung sampai ujung gitu ya. Atau mungkin kalau gurunya menjelaskan mereka nggak perhatikan, dilempar dilempar penghapus, dilempar penghapus, dilempar spidol gitu ya. Jadi pembelajarannya seperti itu dianggap sebagai pembelajaran yang menuntut, bukan menuntun. Padahal dalam pembelajaran kita harus menuntut siswa-siswa kita. Ki Hajar Dewantara pun juga menyebutkan bahwa pembelajaran ini seperti seorang petani. Pernah menanam tanaman? Pernah ya? Ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh. Ya. Karena perlakuan kita terhadap tanaman itu tidak bisa dibohongi. Kita ingin tanaman kita seperti yang disampaikan Bu Fatih, kita ingin tanaman kita subur, pucuk merah subur, tapi kiranya 1 pekan sekali, nggak bisa. Kita ingin misalnya menghasilkan tanaman yang bagus kualitasnya, tapi tidak pernah kita pupuk, sama saja. Termasuk dalam hal ini perlakuan kita terhadap tanaman-tanaman itu berbeda. Bagaimana memperlakukan pucuk merah, bagaimana melakukan cabai, bagaimana memperlakukan kopi misalnya. Dari tanaman yang berbeda itu layaknya siswa kita. Mungkin ada anak yang nggak suka kalau belajar itu sambil nulis, ada anak yang tidak suka belajar itu sambil memperhatikan, harus sambil mendengarkan misalnya. Maka kita perlu mengakomodasi itu semua. Ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dan kemudian diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka. Nah, dalam hal ini kita akan mengambil salah satu hal tentang pembelajaran kurikulum Merdeka adalah membangun budaya positif. Apa saja yang akan kita bahas nanti? Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa saja? Kemudian kebutuhan dasar manusia,
Nanti dari sini kita bisa melakukan posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa yang masih bingung atau belum pernah mendengar istilahnya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama adalah mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa itu stimulus respon dan teori kontrol? Dalam hal ini, secara umum ya, yang bisa mengendalikan diri kita siapa? Kita sendiri. Kita bisa dikendalikan orang lain nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa, tapi ya kita sendiri yang menentukan. Kita dikendalikan orang lain pun kalau kita nggak mau ya nggak bakal bisa kan? Nah, itu yang membedakan antara stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu kebutuhan kita sama, tapi dalam teori kontrol kebutuhan tiap manusia itu berbeda-beda. Artinya nggak bisa nih, mungkin yang paling mudah dalam hal makan ya, mungkin saya nggak bisa kalau makan satu piring, tapi misalnya bapak gitu ya bisa makan harus 2 piring, 3 piring bisa, karena kebutuhan tiap manusia itu berbeda-beda. Setelah itu semua orang melihat hal yang sama, padahal kenyataannya setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang terjadi adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada banyak di sini ya. Yang terpenting adalah orang lain bisa mengontrol saya, tapi kenyataannya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita masing-masing. Nah, terus kalau kita punya kontrol terhadap diri kita, lalu bagaimana dengan membuat budaya ini jadi positif? Kita merasa menurut kita baik, tapi menurut orang lain nggak baik. Bagaimana ini semua bisa sinkron, bisa selaras? Kita memerlukan yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Menumbuhkan kesadaran ini menjadi hal yang penting, karena kalau nggak sadar mau diubah bagaimanapun nggak akan bisa. Mungkin toh bisa, itu hanya bersifat sementara. Kemudian memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Kita sering ya, mungkin kalau yang punya anak kecil gitu ya, ayo sini makan nanti diajak jalan-jalan, atau ayo dikerjakan nanti ustazah berikan jajanan atau apa. Ini menjadi mungkin hasilnya akan cepat, instan, tapi tidak bertahan lama. Motivasi belajar itu karena tidak tumbuh dari kesadaran masing-masing orang. Nah, ini menjadi berbahaya. Selanjutnya adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada banyak ya. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Artinya, tanpa orang itu memiliki suku yang sama, tanpa orang itu memiliki agama yang sama, bahasa yang sama, dan latar belakang yang sama, kita semua percaya bahwa hal-hal ini adalah hal yang baik. Betul? Betul ya? Pertama misalnya dalam profil pelajar Pancasila, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpikiran kritis, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini menjadi nilai kebajikan yang terangkum dalam nilai pelajar Pancasila. Atau misalnya kita jalan sekolah Islam terpadu, nilai kebajikannya apa? Apa nilai kebajikan sekolah Islam terpadu? Ada yang tahu? Misalnya berakidah yang lurus, beribadah yang benar, kemudian bermanfaat bagi orang lain, itu menjadi sebuah nilai kebajikan yang terkemas dalam kurikulum kita. Selain itu ada dalam Ibu Primary Years Program dikatakan bahwa ada toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, dan lain sebagainya. Ini maksud nilai kebajikan dan keterampilan hidup. Kalau orang memiliki keterampilan hidup yang ini, maka di
dianggap baik, betul tidak? Betul ya, dapat dipercaya, lurus hati, mau mendengarkan, tidak merendahkan orang lain, ini menjadi nilai kebajikan yang bisa kita terapkan. Nah, dari nilai kebajikan itu kita mengetahui bahwa setiap manusia itu pasti memiliki nilai-nilai positif, hal-hal positif. Tapi selama dia memiliki kesadaran yang baik. Lalu apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Setiap manusia pasti memerlukan cinta dan kasih sayang. Mau orang itu terlihat garang, mau itu terlihat kuat, tapi dia tetap membutuhkan cinta dan kasih sayang. Karena ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan. Apa itu penguasaan? Setiap manusia pasti ingin diakui, siapapun itu. Diakui baik secara prestasi, secara kehadiran, secara kinerja, itu untuk diakui. Walaupun mungkin tidak diungkapkan, tapi pasti butuh pengakuan, butuh penguasaan. Kemudian bertahan hidup. Ini bertahan hidup itu meliputi apa? Meliputi makanan, minum, apalagi pakaian, tempat tinggal. Ini termasuk dari bagian bertahan hidup. Kesenangan, contoh kesenangan itu bagaimana? Ada yang tahu kesenangan? Jalan-jalan misalnya, kita kadang butuh refreshing gitu ya, butuh refreshing, atau mungkin sekadar tidur 5 menit gitu ya, yang lelah gitu ya. Kemudian kebebasan, ini menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan ini. Nah, ada beberapa motivasi perilaku manusia. Manusia, setiap orang dalam membuat sebuah perilaku, dalam berperilaku pasti ada yang memotivasi. Dalam motivasinya ada 2 motivasi. Yang pertama ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Motivasi yang hadir dari luar. Oh, kalau aku dapat penghargaan, aku akan ini. Oh, kalau aku mendapatkan hukuman, aku akan ini. Nah, ini masuk ke dalam motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik dari luar. Dan yang berikutnya, ini yang tadi ya, muncul dari kesadaran. Artinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini masuk ke dalam motivasi intrinsik. Nah, dari perilaku manusia ini, kira-kira perilaku mana yang akan bertahan lama? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik ya. Maka dari itu kita berusaha untuk memunculkan motivasi intrinsik dari murid-murid kita. Bagaimana motivasi ini, motivasi dari dalam diri ini benar-benar tumbuh dari kesadaran siswa-siswa kita. Dan ini yang berusaha kita tumbuh. Kita sering ya, misalnya anak-anak kita pakaian dikeluarkan, atau berangkat sekolah terlambat, atau misalnya tidak mengerjakan tugas. Biasanya hal-hal seperti ini terjadi karena mereka tidak sadar bahwa itu penting, bahwa itu untuk kebutuhan mereka, bahwa itu dilakukan untuk menghargai diri mereka sendiri. Tapi bisa jadi mereka tidak melakukan itu, tidak melakukan pelanggaran itu, motivasinya hanya supaya gak ada poin, biar gak dimarahi gurunya, atau mungkin supaya mendapatkan hadiah. Nah, ini tentu akan beda bertahannya. Nah, ini yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernah mendengar istilah restitusi? Restitusi, Pak Novel mungkin, Guru BK misalnya. Nah, restitusi ini semacam hukuman, konsekuensi, tapi yang muncul dari dalam diri siswa. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman ini tidak rencana atau tiba-tiba. Bahkan efeknya murid tidak tahu apa yang akan terjadi
dari guru saja, kemudian berupa hukuman psikis atau fisik. Contoh misalnya, tiba-tiba ada anak memecahkan pot misalnya, kita refleks, kamu harus ganti potnya, padahal itu tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka itu masuk ke dalam hukuman. Atau misalnya push up sekarang 10 kali, nah itu masuk ke dalam hukuman tanpa ada kesepakatan di awal. Jadi anak nggak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan diterima. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kenapa nggak nyaman? Karena dia udah tahu nih, aku kalau melakukan kesalahan, aku akan dapat ini. Aku akan menerima sebuah timbal balik dari setiap apa yang aku lakukan. Ini masuk dalam konsekuensi. Mereka menyadari bahwa itu adalah konsekuensi, tapi mereka nggak nyaman. Karena apa? Karena terpaksa. Misalnya kita membuat peraturan bahwa kalau yang tidak pakai atribut ketika upacara maka harus berdiri di lapangan setelah upacara selama 15 menit misalnya. Hormat berbeda. Itu masuk dalam konsekuensi, mereka tahu, tapi itu menjadi sesuatu yang mereka takutkan. Nah, kalau restitusi apa? Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian sifatnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti penjelasannya ada di slide berikutnya setelah ini. Nah, kemudian 5 posisi kontrol. Ini kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol: pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, dalam menegakkan sebuah budaya positif. Kira-kira mana yang sering kita lakukan? Pembuat rasa bersalah, penghukum, teman. Apa bedanya antara pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer? Contoh, ini ada penerapan posisi kontrol. Kira-kira kalau ada kalimat push up sebanyak 30 kali, ini maksudnya ke apa? Penghukum. Ya, ini penghukum. Push up 30 kali, itu masuk ke penghukum. Kalau kalimatnya berapa kali sudah ingatkan, kamu selalu saja seperti ini, apa kira-kira? Kamu sudah berapa kali sudah ingatkan? Kira-kira apa yang akan dirasakan anak ketika kita melontarkan kalimat ini? Pembuat rasa bersalah. Nah, yang berikutnya, ayo dong ikuti ustazah, ayo ikuti aturan sekolah, bantu ustaz ya, jangan diulangi lagi. Pernah mengucapkan ini nggak kira-kira? Ya pernah ya, kita ya, misalnya ada murid nggak kerjain tugas, ayolah bantu ustaz, kasihan loh, sudah ngoyo gitu ya, untuk melakukan treatment terhadap kalian. Kira-kira masuk apa ini? Seperti apa? Teman, dia menganggap ayo bantu ustaz, padahal kan ustaz gak perlu dibantu sebenarnya kan. Ya sudah, kamu membantu sendiri. Berikutnya, kamu sudah melanggar aturan sekolah, tahu konsekuensinya? Setelah ini segera rapikan pakaianmu dan jangan diulangi lagi. Apa kira-kira? Ada murid nggak pakai sandal nggak rapi, kemudian kamu sudah kita mengingatkan bahwa dia tidak melanggar aturan sekolah. Saya ini rapikan ya dan jangan diulangi lagi. Kita tidak ngapa-ngapain anak itu
manajer. Manajer itu membuat anak berpikir akan kesalahannya sehingga kesadaran itu tumbuh. Nah, dari sinilah kita akan mengetahui bagaimana prosesnya. Kadang kita merasa seperti ini. Kalau kita sebagai manajer, kira-kira berapa lama ya anak berubah ya? Apakah kalau kita sebagai manajer anak bisa berubah secepat kilat? Enggak ya. Tapi pendidikan itu sepanjang hidup. Artinya apa? Bisa jadi ketika hari ini dia tidak berubah, 5 tahun, 10 tahun lagi dia berubah. Jadi dan itu tidak kita hadapi. Tapi perubahan itu akan terjadi. Sampai sini paham? Paham ya. Berikutnya ada posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti apa ini? Tadi dari 5 posisi kontrol tadi. Sebagai pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau manajer. Pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari sini anak terserang gitu ya psikologisnya ya. Tapi tidak ada eksekusi. Kalau ini pemantau, kamu tidak pernah rapi dalam berpakaian. Kita mengingatkan bahwa itu memang kesalahan, tapi hanya memantau. Kemudian ini apa nih? Teman ya, ayo lakukan demi ustazah, bantu ustazah. Ya seakan-akan kita satu ini sama mereka ya. Padahal guru yang baik itu guru yang dapat menumbuhkan kesadaran, bukan sekadar menjadikan anak-anak itu teman bagi kita. Kalau ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Kalau ini, Ustaz mengerti apa yang kamu lakukan. Mengapa kamu melakukannya? Manajer. Paham ya bedanya manajer? Apa bedanya manajer? Pemantau, hukum, teman, apa bedanya? Kalau hukum jelas ya, kita memberikan hukuman pada saat itu. Kalau pemantau kita hanya mengingatkan kesalahan mereka tanpa memberikan apapun. Kalau teman kita untuk membantu kita atau kita seakan-akan seperti mereka. Kalau apa lagi? Manajer ini kita menumbuhkan kesadaran. Dalam menjadi manajer, kita perlu yang namanya membentuk sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah segala hal yang dilakukan untuk membuat kesepakatan bersama yang nantinya akan disepakati bersama dan menjadi nilai-nilai kebajikan di kelas maupun di sekolah. Bersifat abstrak itu artinya tidak apa ya? Tidak rigid, tidak ya. Abstrak itu bisa global. Pernyataannya pun universal. Dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi contoh pernyataan positif itu misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Maka pernyataan positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Tidak datang terlambat ke sekolah, datang tepat waktu. Nah, kenapa menggunakan kata positif? Supaya siswa itu memiliki budaya positif, terbangun nilai positifnya. Setelah itu sedikit saja agar diingat. Artinya jangan terlalu banyak peraturan yang terlalu detail tadi ya, karena bersifat universal. Jadi misalnya datang ke sekolah maksimal pukul 7.00, lebih dari itu akan mendapatkan yang kurang panjang. Itu anak akan susah untuk mengingatnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, sangat memungkinkan apabila setiap kelas memiliki kesepakatan yang berbeda-beda, memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah semua warga kelas atau sekolah terlibat dalam proses pembuatannya.
Misal itu merupakan sebuah kesepakatan kelas, maka seluruh anggota kelas itu harus ikut ambil. Kesepakatan sekolah, maka semua ikut harus ambil. Siapa saja kalau di kelas berarti guru, murid. Kalau sekolah berarti siapa? Guru, murid, orang tua, gitu ya. Jadi semua terlibat. Bukan hanya dari guru saja, atau bukan hanya dari murid saja, tapi semuanya terlibat. Nah, berikutnya adalah cara pemecahan masalahnya. Kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah tahapan dalam pemecahan masalah untuk membangun budaya positif pada siswa. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Identitas atau kita menumbuhkan empati yang murid kita. Nanti ada beberapa contohnya. Setelah itu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita tetap mengingatkan bahwa tindakan tersebut salah, tapi tidak serta-merta. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita pastikan bahwa dia akan berubah, bahwa murid kita akan melakukan sebuah perbaikan. Contohnya bagaimana? Ini ada beberapa contoh kalimat menstabilkan identitas. Yang pertama adalah misalnya ada murid tidak mengerjakan tugas. Kita bisa mengatakan berbuat salah itu wajar. Wajar tidak berbuat salah? Wajar ya. Yang tidak wajar itu mengulang-ulang kesalahan. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ustadz juga pernah melakukan itu. Misalnya kita melakukan hal tersebut ya. Kemudian Ustadz tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ustadz ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Termasuk kita membangun empati. Kamu berhak memiliki rasa seperti itu. Misalnya dia marah sama temannya, kamu berhak marah. Kamu berhak untuk berbohong, misalnya itu bohong nggak boleh. Kamu berhak untuk malas-malasan misalnya. Tapi kita kemudian menstabilkan identitas ini baru tahap pertama. Kita membangun empati kita terhadap murid kita. Supaya apa? Supaya murid kita percaya dengan apa yang akan kita lakukan. Topiknya yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Di sini kita mulai melakukan memunculkan kita sebagai guru itu harus bisa mendidik murid-murid kita. Bisa dengan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kita memberikan validasi bahwa pengesahan terhadap tindakan yang salah tidak itu salah aja. Kamu mau nggak? Kenapa kamu melakukan itu? Alasannya apa? Misalnya mengerjakan tugas, kita akan mengatakan mungkin kamu tidak mengerjakan tugas karena tidak punya buku. Tapi kita membangun bahwa dia itu bersalah, jadi munculkan rasa tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Dari sini, dari tadi validasi rasa bersalah, kita meningkatkan gitu ya, meningkatkan tahapan kita. Apa keyakinan kelas kita? Kita ingatkan tadi di kesepakatan kelas tadi. Apakah kamu sudah melanggar sebuah kesalahan? Nilai apa yang kamu sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di sini kita memastikan bahwa anak-anak kita sadar bahwa dia sudah melanggar sebuah kesalahan, sehingga dia harus memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, di sini saya ingin meminta ustadz menuliskan sebuah kalimat dari restitusi. Boleh divalidasi tindakan, boleh menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Misalnya
Contoh misalnya, ada sebuah kasus. Saya akan menyajikan sebuah kasus. Dari kasus tersebut, kira-kira respon kita apa terhadap bulan tersebut? Kasusnya adalah seorang siswa yang tidak mau melaksanakan piket. Kasusnya dia, seorang siswa tidak mau melaksanakan piket. Dia malah makan di kantin. Setelah teman-temannya selesai, dia ikut pulang. Kasusnya itu, kasus pertama. Paham ya? Ada siswa yang tidak piket, sebut saja siapa misalnya, Anto misalnya. Anto tidak piket, kemudian dia malah makan di kantin. Kemudian ketika teman-temannya selesai piket, dia pun ikut pulang bersama teman-temannya. Kira-kira kalau kita sebagai gurunya Anto, apa yang akan kita katakan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Satu kalimat saja. Silakan bisa dituliskan kira-kira kalimat apa yang akan kita katakan kepada Anto. Boleh di antara tiga itu, tapi satu kalimat saja. Dituliskan. Dalam rangka mengingatkan Anto, menumbuhkan kesadaran Anto. Berbuat selain wajar bisa. Nanti dari sini kita akan merangkai bagaimana penyelesaian kasus terhadap Anto. Yang sudah boleh ditempelkan di depan di sini. Yang sudah. Tidak bisa semua segitiga restitusinya tertuliskan. Sudah? Silakan boleh ditambahkan di depan. Kira-kira masuk yang mana kira-kira? Boleh sembarang nanti kita konfirmasi bersama-sama. Yang kan sini. Silakan yang lain, bebas. Kasusnya Anto ya, kasus pertama Anto. Silakan yang lain. Budiah, boleh Budiah? Bupati? Nanti kita cek bersama-sama. Bebas semuanya. Gak usah tahu Bu, kita diskusi. Kita diskusi tidak tes ya, masuk ujian. Jadi kita diskusi. Bebas semuanya. Gak usah tahu Bu, kita diskusi. Kita diskusi
ya. Jadi kita diskusi. Biasa. Sembarangannya. Pak Nako sudah? Oh sudah. Pak Gigi sudah? Sudah. Bu Zahra, Bu Novi. Kita ini ya, kita cross check bersama-sama. Tidak ada jawabannya yang salah. Ini alhamdulillahnya tiga-tiganya ada, jadi bisa kita cek. Tadi kasusnya ini ya, Anto dia tidak piket, dia malah makan di kantin, temennya pulang dia ikut pulang. Sebelum ke sini, kira-kira nilai kebajikan apa yang dilanggar oleh Anto? Kebersihan, kebersihan. Selalu kerjasama, gotong royong, apalagi yang dilanggar sama Anto? Tanggung jawab. Gitu ya, tadi ada berapa ya? Sekarang kita lihat menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berarti kita apa ya? Menumbuhkan rasa empati. Jadi contoh-contohnya kita berbuat salah itu wajar, dan ada manusia yang sempurna, maksudnya pertama itu kita lihat ya, apakah sudah atau belum. Kamu anaknya bersih ya, tentu kebersihan jadi hal yang penting buat kamu kan. Sudah selesai belum kira-kira? Kamu anaknya bersih ya? Apa kira-kira? Kita memastikan bahwa kamu bersihan ya. Jadi kita ngapain ya? Kira-kira kalau bersihan dia bakal ikut ikan nggak? Ikut. Kira-kira menstabilkan identitas atau di yang lain? Menanyakan keyakinan. Coba dicek. Menstabilkan identitas ini kita memvalidasi bahwa apa yang dilakukan itu tidak sesuai. Iya, kenapa makanya bersih loh, tapi kenapa kamu nggak pikir gitu kan, maksudnya kan, mikir kan? Kira-kira ke menstabilkan identitas atau validasi tindakan yang salah? Apa kira-kira? Validasi ya. Kemudian Anto, hari ini benar kamu mendapatkan sebuah tiket, lalu kenapa tidak melaksanakannya? Ini dua hal sebenarnya. Yang pertama bisa, yang saya pertama bisa punya identitas. Anto, hari ini benar kamu mendapatkan sebuah tiket. Ini di satu identitas bisa. Tapi kalau sudah sampai, lalu kenapa kamu tidak melaksanakannya? Masuk ke mana? Validasi tindakan yang salah. Kemudian di sini, mengapa kamu tidak melakukannya? Validasi ya. Kemudian berarti ini validasi sampai identitas sudah. Tentu kamu punya alasan untuk melakukan itu. Apa kira-kira? Kalau sudah menanyakan alasan berarti apa? Validasi ya, tentang kesalahan. Kemudian apa alasanmu tidak melaksanakan tiket sana ya? Jadi kalau alasan. Kemudian bagaimana perasaanmu jika teman bekerja? Apa nih? Bagaimana perasaanmu jika kamu bekerja tapi teman-teman tidak mau bekerja? Apa kira-kira? Validasi ya. Di sini kita membuat anak itu apa ya? Merasa bahwa dia itu melakukan kesalahan. Yang pertama bisa, yang saya pertama bisa punya identitas. Anto, hari ini benar kamu dapat sebuah tiket. Ini di satu identitas bisa. Tapi kalau sudah sampai, lalu kenapa kamu tidak melaksanakannya? Masuk ke mana? Validasi tindakan yang salah. Kemudian di sini, mengapa
validasi ya. Kemudian berarti ini validasi sampai data sudah. Tentu kamu punya alasan untuk melakukan itu. Apa kira-kira? Kalau sudah menyatakan alasan itu berarti apa? Validasi ya, tentang kesalahannya. Kemudian apa alasanmu tidak melaksanakan tiket sana ya? Jadi kalau alasan. Kemudian bagaimana perasaanmu jika teman bekerja? Apa nih? Bagaimana perasaanmu jika kamu bekerja tapi teman-teman tidak mau bekerja? Apa kira-kira? Validasi ya. Di sini kita membuat anak itu apa ya? Merasa bahwa dia itu melakukan kesalahan. Di validasi tindakan yang salah. Nah, menurutmu perbuatan itu baik atau tidak? Ini apa berarti? Apa? Nah, keyakinan ya. Apakah kamu yakin tidak? Apakah kamu yakin perbuatanmu itu baik kalau tidak membuat kamu yang pikir? Benar? Yakinan ya, benar ya. Apakah kamu tidak pikir dari teman? Atau kalau kamu tidak pikir dari teman-temanmu yang dinantikan bersama kamu, jadi tidak suka sama kamu, jadi memicu sikap iri dengki, maka dosa besar. Apa kira-kira ini? Ini apa berarti? Validasi ya, validasi. Jadi tahap dalam membuat anak merasa bersalah dan berubah itu pertama adalah menstabilkan identitas. Kita pastikan bahwa anak itu melakukan sebuah kesalahan. Kamu benar melakukan kesalahan misalnya, atau misalnya kita katakan Ustazah juga pernah kok ikut piket gitu, atau misalnya sudah tahu kok rasanya orang piket itu seperti apa. Itu di sini. Kemudian di sini kita buat anak itu sadar akan kesalahannya. Itu di hadis tindakan yang salah. Kemudian untuk menyatakan keyakinan, kita pastikan bahwa anak kita itu sadar terhadap kesalahannya dan mau berubah, mau mengubah kesalahan itu sehingga dia memperbaiki kesalahannya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Monggo Ustaz. Saya memang sengaja menuliskan karena saya pikir anak dengan kesalahan yang banyak, jadi dalam piket, kemudian di pelajaran, kantin sampai sore, ini kesalahan yang luar biasa. Saya tidak cukup satu kalimat. Nah, misalnya diperintahnya itu 3 kalimat ya, bisa ketika itu baru bisa logis. Saya bersapa dalam 1 kalimat. Jadi kalau ini kesalahan seperti itu saja diminta misalnya semuanya di tiganya ya, sehingga ada penyikapan yang tepat atas ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh siswa. Terima kasih. Baik, betul ya. Jadi dalam menyelesaikan sebuah masalah itu memang sebenarnya tidak bisa satu kalimat saja. Ini maksud saya tadi adalah sebuah proses. Artinya apa? Dalam menyelesaikan sebuah masalah, kita harus melangkah atau menapaki ketiga-tiganya. Dari mulai sampaikan identitas, validasi tindakan yang salah dan menyatakan keyakinan. Sebentar saya lihatkan contoh. Ini video yang saya buat tapi mohon maaf ya nanti kualitasnya tidak bagus. Ini contoh dalam melaksanakan sebuah segitiga restitusi itu nggak bisa kita tadi satu arah, kita harus diskusi dengan anak tersebut.
sekolah. Di sini merupakan tahapan menstabilkan identitas. Jadi menggali dari siswa terlebih dahulu terhadap perilakunya. Nah, ini masuk ke validasi tindakan yang salah karena menanyakan tentang pelanggaran yang sudah dilakukan. Nah, ini sudah masuk ke tahap keyakinan ya. Jadi menanyakan kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan oleh siswa. Ya, itu sedikit ya. Jadi memang dalam melakukan sebuah tahapan segitiga restitusi, benar ya tadi ya, tidak bisa hanya dilakukan satu kalimat saja atau tidak hanya bisa dilakukan dengan satu tahapan saja, tapi ketiga-tiganya. Dan memang perlu dalam suasana yang tenang, santai. Artinya apa? Kelebihan anak SMA ya, anak SMA itu tidak suka kalau diingatkan di depan umum, kemudian diumbar kesalahannya, itu gak suka. Maka kita badan ngomong sesuatu juga harus berhati-hati, jangan sampai temannya tahu. Kemudian di tempat yang terpisah, di tempat yang nyaman, baik bagi siswa maupun bagi teman. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan dari yang lain. Iya. Posisi kontrol. Itu semuanya baik atau mungkin yang diutamakan? Kira-kira semuanya baik atau penting yang mana kira-kira menurut saudara sekalian? Gimana? Tergantung orang tuanya. Tergantung kesalahannya. Jadi dalam sebuah konsep pendidikan, tujuan pendidikan itu atau membangun budaya positif itu tidak bisa kita tolak ukurnya bukan hanya saat ini, tapi bagaimana kesadaran itu tumbuh dan melekat pada diri siswa. Kalau kita membuat rasa bersalah, bisa jadi iya. Tapi kira-kira kalau kita membuat rasa bersalah siswa, kira-kira siswanya akan apa efeknya? Trauma mungkin, atau mungkin nggak mau ketemu itu lagi, atau nggak suka menjauhi gitu ya. Kalau hukum, kira-kira apa yang akan terjadi dengan siswa? Takut, menghindari peristiwa itu, atau mungkin dia akan berubah sebenarnya, tapi sifatnya instan. Misalnya kalau ketemu dengan dulu, mau ketemu dulu nggak boleh pakai yang keluar, dan kalau ketemu dulu pakainya rapi. Kalau ketemu Fatih misalnya keluar apa? Nah ini siswa akan menghindari hal seperti itu, termasuk di teman. Ini juga tidak membuat siswa itu merasa diingatkan, termasuk pemantau juga sama. Maka dari posisi kontrol ini yang paling baik adalah sebagai manajer. Karena di manajer ini kita menumbuhkan kesadaran siswa, dan walaupun
berubah saat ini, tapi berubah 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Yang penting kita tadi menumbuhkan kesadaran mereka, karena pendidikan itu kan sepanjang hayat. Kalau anak itu nggak sadar, lalu saudara apa dasar piye? Nah itu makanya kita perlu ingatkan terus menerus secara secara kita juga harus sabar gitu ya, ingatkan terus menerus diingatkan kembali dengan keyakinan kelas tadi. Kamu tuh harus ingat bahwa harus disiplin, harus gotong royong, harus tepat waktu dan sebagainya. Ini menjadi pembelajaran juga buat kita juga harus tadi bahwa disiplin positif ini menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Alhamdulillah kalau anak pesertanya cepat ya. Yang agak susah kalau kesadarnya lama, maka memang menjadi guru itu tidak mudah karena kita membangun kesadaran dan menuntut anak-anak kita. Ada lagi mungkin yang mau didiskusikan? Bisa. Ini katanya itu sekali dengan konsep pendidikan. Bahwa itu saya menyampaikan memang kadang ada model konsep yang berbeda. Ini kan versi jadi kemudian yang disampaikan itu terkait dengan di konsep Islam sendiri itu ada buku yang namanya Al-Rasul Mu'allim, Nabi sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang guru. Kemudian juga ada itu atas asisi bagaimana menutup hati. Nah itu luar biasa, banyak konsep-konsep yang bisa kita pelajari terkait dengan kita mana yang terbaik. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan Nabi itu berbeda penyikapan, termasuk juga lihat situasi dan kondisi. Jadi pada prinsipnya kita nggak boleh bosan untuk melakukan pendekatan ke anak, ya, agar anak berubah menjadi lebih baik, ya, secara terus menerus. Ya. Karena Nabi menunjukkan begitu sabarnya. Terkadang Nabi juga menunjukkan agak sedang, bahkan terkadang menunjukkan sangat keras. Ya. Jadi dilakukan semuanya, ya, tergantung tahapannya. Ini kalau kondisi pertama, ya, mungkin ada makluman, ada pendekatan, ada kesabaran luar biasa. Ya. Kemudian ada tahapan berikutnya lebih keras lagi, atau permasalahan yang sangat pelik, ya, menunjukkan betapa Nabi sangat keras. Ya. Karena masa-masa yang tadi masa berbeda, masa yang berbeda, dari kehidupan juga berbeda. Ketika Nabi ada ketemu orang yang melakukan kesalahan, pelanggaran, apa itu mencing di dalam masjid. Coba bagaimana orang ini yang asal begitu itu nanti bisa berubah. Ada Nabi, ada umat, ada orang dari luar manggil Nabi, ya, kemudian sampai kencing di dalam masjid. Itu sudah masuk area yang digunakan untuk sholat. Itu yang namanya sahabat itu teriak-teriak, wajib sholat. Nabi cuma menghentikan, jangan biarkan sampai selesai. Setelah selesai, dia Nabi menyuruh sahabat itu ambil ember. Ember silakan siram di tanah, ya, siram. Nanti kalau sudah kering otomatis suci. Sudah selesai. Ya. Terus Nabi memberikan ke sahabat tadi, orang tadi, ya, untuk diingatkan dengan baik. Dan yang seperti itu luar biasa, orangnya bisa berubah menjadi baik. Mengapa? Ya, karena ini orang baru. Orang baru nggak tahu kalau itu masjid, maka beda seperti itu. Kemudian juga pernah ada orang waktu sholat, ya. Waktu sholat yang sudah khusyuk, itu dia ngomong, sholat sambil ngomong. Juga sama. Yang lain nggak ribut, ya. Nabi juga sikapnya, tapi yang baik, ya. Kemudian terus diingatkan bahwa sholat itu hanya kalamullah dan tasbih, tahmid, tidak boleh kalimat yang lain. Apa komentar dia? Saya baru menemukan guru terbaik adalah Rasulullah. Baik sebelum, ya, dia sebelum itu maupun setelahnya.
semuanya itu terkadang Nabi. Dan Nabi juga pernah keras. Ada kegiatan usaha semuanya berangkat jihad perang. Itu ada beberapa sahabat yang tidak tertib, ini pelekan. Ya. Dan di saat itu Nabi memberi peringatan yang sangat keras. Mengapa? Karena tadi itu hal yang penting, jumlah pasukan yang sedikit, butuh lebih banyak, malah pelekan. Ada yang benar-benar tertinggal karena ada pelekan, ada yang benar-benar malas. Dan Nabi memberi sanksi yang luar biasa. Nabi membiarkan berhari-hari, ya, kemudian sampai turun ayat, ya, menyikapi permasalahan tadi. Maksudnya apa? Dari yang ada itu tadi tidak baik untuk dilakukan semuanya, tapi itu kondisional, melihat kondisi di lapangan. Itu ini yang saya ini. Jadi ini juga bagus. Kemudian dengan baca-baca buku lain versi yang tadi menunjukkan versi Islam juga sangat bagus untuk membantu melakukan pendekatan kepada siswa. Itu Ya, baik, terima kasih Ustaz Tony. Benar ya, jadi memang dalam melakukan posisi kontrol ini kita perlu menelisik lebih dalam. Termasuk kalau butuh bukunya Abbas Asisi bagaimana menyentuh hati, saya punya bukunya, kalau mau baca boleh. Baik, itu saja saudara-saudara sekalian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan sudah hadir dalam aksi nyata saya di 51.4 tentang budaya positif. Semoga bertemu lagi di kesempatan berikutnya untuk aksi nyata yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.